Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa merupakan permohonan dari seorang hamba kepada Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Quran Surah Ghafir ayat 60. Memanjatkan doa ternyata bukan hanya dilakukan oleh manusia. Iblis pun bahkan juga ikut memanjatkan doa kepada Allah. Dan beberapa permintaannya pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa saja doa iblis itu? Dari beberapa sumber, Al-Quran telah mengabadikan iblis yang diusir dari surga karena enggan bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Setelah diusir dan dilaknat, iblis pun kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon untuk dikembalikan ke surga. "Berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan." Quran Surah Al-A'raf ayat 14. Ayat tersebut menjelaskan bagaimana iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan umur yang panjang. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah menjawab doa iblis tersebut. "Benar, kamu yang termasuk diberi penangguhan waktu." Quran Surah Al-A'raf ayat 15. Penangguhan waktu yang panjang dimanfaatkan iblis untuk memasyarakatkan manusia. Godaan iblis terhadap manusia sangatlah banyak, mulai dari hawa nafsu hingga perbuatan tercela yang menimbulkan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membenci sifat yang dimiliki iblis tersebut. Akan tetapi, ada 10 doa iblis yang dikabulkan, sebagaimana ada di dalam Al-Quran. "Membiarkanku berbagi alam harta dan anak manusia." Allah mengizinkan, "Berbagilah dengan manusia dalam harta dan anak, dan janjikanlah mereka, tetapi tidaklah janji setan kecuali semua itu tipuan." Quran Surah Al-Isra ayat 64. Ayat tersebut menjelaskan, iblis akan makan dari harta yang tak disangkakan. Iblis juga akan makan makanan haram yang dicampur riba dan yang tidak dibacakan doa atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa iblis yang kedua, "Aku minta Allah membiarkanku bersama orang-orang berhubungan atau bersetubuh dengan istrinya tanpa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setan akan ikut bersemayam dan anak yang dilahirkan akan sangat patuh kepada setan. Doa ketiga, "Aku minta agar aku bisa ikut dengan orang yang menaiki kendaraan yang berjalan tidak untuk tujuan halal." Doa keempat, iblis meminta kamar mandi menjadi rumahnya. "Aku meminta agar Allah menjadikan kamar mandi sebagai rumahku." Doa yang kelima, iblis meminta pasar menjadi masjidnya. "Aku meminta agar Allah menjadikan pasar sebagai masjidku." Doa keenam, "Aku meminta agar Allah menjadikan syar'i atau dari penyair sebagai Qur'anku." Doa ketujuh, iblis meminta agar seorang pemabuk menjadi temannya. "Aku minta agar Allah menjadikan pemabuk sebagai teman tidurku." Adapun doa yang kedelapan, iblis meminta agar memberikan saudara. "Aku meminta agar Allah memberikanku saudara," yaitu orang yang membelanjakan hartanya untuk maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Orang yang boros adalah saudara-saudara setan." Quran Surah Al-Isra ayat 27. Doa iblis yang kesembilan, "Aku minta agar Allah membuatku bisa melihat manusia, sementara mereka tidak bisa melihatku. Dengan seizin Allah, hanya sebagian saja yang bisa melihatku." Dan doa iblis yang ke-10 yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agar iblis bisa ada dalam aliran darah manusia. "Aku meminta agar Allah memberiku kemampuan untuk bisa mengalir dalam aliran darah manusia." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Silahkan, dan aku bangga dengan kemampuan tersebut hingga hari kiamat. Sebagian besar manusia bersamaku di hari kiamat." Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, iblis berkata, "Wahai Muhammad, aku tidak bisa menyesatkan orang, aku hanya bisa membisikkan dan menggoda.
Jika aku bisa menyesatkan mereka, maka tidak akan tersisa seorang pun. Sebagaimana dirimu, kamu tidak dapat memberikan hidayah sedikit pun. Engkau hanya rasul yang menyampaikan amanah. Jika kau bisa memberikan hidayah, maka tak ada seorang pun yang kafir di muka bumi ini. Bahkan, engkau hanya bisa menjadi penyebab untuk orang yang telah ditentukan sengsara hidupnya. Orang bahagia adalah orang yang telah tertulis bahagia sejak di perut ibunya. Sedangkan orang yang sengsara adalah orang yang telah ditulis sengsara sejak dalam kandungan. Hadis riwayat Mu'adz bin Jabal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membacakan sebuah ayat Al-Quran. Mereka akan terus berselisih kecuali orang yang dirahmati Tuhanmu. Quran Surah Hud ayat 118 hingga 119.